ternyata cahaya tersebut adalah nurnya Allah yang Maha Agung. Nah, faqala, maka kemudian berkata atau berfirman Allah, Assalamualaikum. Assalamu, salam sejahtera alaikum kepada kalian ya ahlal jannati, wahai penduduk surga. Fadzalika, maka yang demikian inilah makna qauluhu, maknanya firman Allah Ta'ala, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini supaya gak gagal paham, karena kita itu manusia sebagai makhluk, maka nanti di surga pun tetap status kita sebagai makhluk. Nanti ngelihatnya kita kepada Allah itu nggak sama, ya, tergantung dari iman dan takwa kita masing-masing. Nah, jadi ngelihatnya jangan dianggap seperti kayak kaum mujassimah yang menjisimkan Allah. Jadi Allah tuh dianggapnya punya tangan, punya kaki, duduk di atas singgasana kursi, di atas arsy gitu. Ya enggak, seperti ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Oleh paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, ayat seperti ini ditakwil. Jadi terjemahannya Allah itu menguasai arsy, bukan Allah bersemayam atau bertempat di arsy. Allah itu maujudun bila makan. Sementara arsy itu kan baru ada, diciptain oleh Allah. Pertanyaannya, kalau kita maknai bahwa Allah bertempat di arsy, berarti waktu arsy belum ada, Allah bertempat di mana? Kan jadi ganjil. Loh, kan arsy sudah ada dari dulu. Loh, berarti arsy sama Allah sama dong. Sama-sama terdahulu, sama-sama qadim. Loh, malah kacau lagi. Ketika azan berkumandang, mungkin kita dalam keadaan sibuk ya, tapi hati kita was-was. Waduh, belum sholat nih saya. Padahal masih lama waktunya. Komat di mana-mana. Waduh, saya belum sholat, masih ngerjain tugas atau ngerjain apa gitu ya, karena tanggung. Itu hati kita kok ngerentak terus, was-was, pengen buru-buru sholat. Nanti itu kita makin mahabbah kepada Allah. Berarti kita makin cinta kepada Allah. Itu kalau ajan komat udah mau ajan lagi masih santai aja. Wah, itu bahaya. Masih rokok aja, ngopi di depan TV, ya kan? Itu bahaya. Kenapa? Karena memang sejatinya, secara hakikatnya ibadah itu kan sebagai salah satu wasilah kita untuk melepas kerinduan kepada Allah. Kita baca dulu ayatnya ya. Saya baca dulu, perhatikan panjang pendeknya, makhrajnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Salamun, itu salamun kan ada wakofnya ya. Kalau diwakofin ya salam doang, salam gitu. Biasanya orang cuman karena pendek di wasolin, nggak apa-apa. Nah, kalau bicara hukum wakof, koflam sebetulnya lebih baik wakof. Tapi kalau seandainya mau lanjut pun nggak apa-apa. Kalau lanjut, salamun, munnya domatain ketemu kof, ya ifanya abad condong ke am. Salamu qaulam, masukin fathatain ketemu mim, idgham digunah. Qaulam mir, masukin dan mati ketemu ro, idgham bila guna. Mir rabbir, nah sama kasrotain ketemu ro, idgham bila guna. Salamu
masukin ke mim. Wamtazul, tuh wawunya juga nggak dianggap, masukin ke alif lam. Yauma ay, tasdidnya tekan. Wamtazul yauma ayyuhal mujrim, pantul jangan lupa jimnya qalqalah ya, mujrim qalqalahnya sugro, pantulannya setengah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Apa? 1, 2, 3. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad, alam hamzah jelas, alam ahad yang pertamanya a baru ain, jangan ditekan dua-duanya ya, jangan ahad, nah itu nanti jadi ain dua-duanya. A-nya yang pertama biasa, ainnya baru tekan. Ahad. Alam ahad, dalnya qalqalah sugro ya, pantulannya setengah. Alam ahad ilaikum ya bani. Nah, baninya mad jais ya. Ya sukun bertemu hamzah beda kata. Untuk mad jais kita baca dua aja. Ya bani Adam. Saya ulang. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Baik apa? 1, 2, 3. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ya bani Adam Allah, masukin nun mati ketemu lam, idgham bila guna. Allah ta'budush, wawunya nggak dianggap, masukin ke shin, shinnya tebelin. Allah ta'budush syaitan. Apa? 1, 2, 3. Ya bani Adam Allah ta'budush syaitan. Innahu, hunya mad sila qasira 2 harokat. Innahu lakum aduwwum, wawunya ada tasdid ditekan. Aduwwum, domatain ketemu mim, idgham diguna. Aduwwum mubin. Mengapa? 1, 2, 3. Innahu lakum aduwwum mubin. Baik, diulang tawud. Baik, apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, apa? 1, 2, 3. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Kenapa? 1, 2, 3. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kenapa? 1, 2, 3. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Mundur. Baik, apa? 1, 2, 3. Ya bani Adam Allah ta'budush syaitan. Baik, apa? 1, 2, 3. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wallahu a'lam bimuradih. Ketika kita masuk ke dalam surga, ya, di pintu surga diucapkanlah kemudian salamun, salam sejahtera, salam keselamatan, boleh. Qaulan, sebagai ucapan min rabbin, dari Tuhan, rahimin, yang maha penyayang. Maksudnya yusallimu, Allah memberi salam alaihim, kepada mereka, kepada para penghuni surga. Qaulan, dengan ucapannya. Maksudnya yaqulu, berkata atau berfirman Allah subhanahu wa ta'ala lahum, kepada mereka para penghuni surga, qaulan, dengan ucapan tersebut. Waruwiya, dan diriwayatkan an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anahu, sesungguhnya, qala, bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bainama ahlal jannati, pada saat penghuni surga, fi naimihim, dalam berbagai nikmat-nikmat mereka. Ketika para penghuni surga sedang asyik menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, menikmati fasilitas surga, ya, id sato'an, maka tiba-tiba memancar lahum, kepada mereka, apa yang memancar? Nurun, cahaya. Jadi tiba-tiba ada cahaya, ada nur. Farofa'u, maka kemudian mereka mengangkat atau menengadahkan ru'usahum, akan kepala-kepala mereka. Ketika cahaya itu terlihat oleh para penghuni surga, maka kemudian mereka mendongakkan kepala mereka. Fa'idha Rabbul Izzati, maka ternyata cahaya tersebut adalah cahayanya Allah yang Maha Agung. Cahayanya atau nurnya Allah. Qad asyrafa, yang mana menampakkan kemuliaan dirinya. Ya, jadi Allah menampakkan zatnya alaihim, kepada mereka, min fauqihim, dari atas mereka. Jadi dari atas kepala kita ngelihat, ternyata itu adalah cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faqala, maka kemudian berkata atau berfirman Allah, assalamualaikum. Allah ngucapin salam pada kita. Assalamu, salam sejahtera, alaikum, kepada kalian, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga. Fadzalika, maka yang demikian inilah makna qauluhu, maknanya firman Allah Ta'ala, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini satu pendapat yang pertama, ya. Ini pendapat yang lain nanti ada. Ini saya ingetin juga, ya, supaya gak gagal paham. Karena kita itu manusia sebagai makhluk, maka nanti di surga pun tetap status kita sebagai makhluk, hubungannya pun sesama makhluk. Artinya fasilitas-fasilitas surga, dari makanan, minuman, pelayan, semuanya, ya, itu tidak terlepas dari kebutuhan kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Pun termasuk ketika dimana Allah menampakkan zatnya kepada kita. Kemarin sempat saya singgung, nanti ngelihatnya kita kepada Allah itu nggak sama, ya, tergantung dari iman dan takwa kita masing-masing. Kemarin saya contohin, misalnya ibarat orang misalnya ada di hotel seputaran Monas,
ya ring satu lah gampangnya gitu. Maka dia akan ngelihat Monas dengan jelas. Tapi kalau kita agak jauh sedikit, misalnya di Kemayoran, Monas kelihatan nggak? Kelihatan, tapi rada jauh. Nah, iya, sebab bukan di ring satu lagi, udah ring kedua, ring ketiga. Bayarnya pun lebih murah. Ya, bayar hotelnya juga lebih murah. Makin jauh lagi ke sini nih, ke Matraman. Ya. Ya kelihatan tapi pucuknya doang. Ya, jauh banget ibaratnya gitu. Tapi hotelnya lebih murah. Gampangnya begitulah ya. Jadi fasilitas surga itu termasuk di dalamnya di mana Allah nanti akan memberikan satu keistimewaan yang dinanti-nanti seorang hamba di surga, yaitu melihat Allah, ya, melihat Tuhan yang dicintainya, melihat Tuhan yang selama ini disolatin, disembayangin. Itu semuanya tergantung amal soleh kita. Makin bagus amal solehnya, otomatis insya Allah makin jelas dia melihat Allah. Makanya yang kayak begini kalau paham kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah nggak bisa dibayangin, nggak usah dibayangin. Bahkan kata Imam Ghazali kalau ngebayangin dosa, itu termasuk bid'ah itu, ngebayangin sesuatu yang di luar jangkauan kita sebagai manusia. Karena gimana pun juga tetap walaupun kita di surga kita manusia loh, ya ada batasan-batasan. Ya, mungkin kalau kayak Nabi Rasul melihatnya lebih jelas, ya lebih terang. Tapi kalau kita ya dan umat biasa, ya udah bisa masuk surga jadi bagus ya kan. Nah jadi ngelihatnya jangan dianggap seperti maaf kayak kaum mujasimah. Kaum mujasimah tuh kaum yang menjisimkan Allah. Jadi Allah tuh dianggapnya punya tangan, punya kaki, ya, duduk di atas singgasana kursi, di atas arsy. Jadi kesannya Allah tuh kayak dewa. Ya enggak, paham kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak begitu. Ya makanya ditakwil sama ulama-ulama seperti ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, itu kalau diterjemah Quran ya, kita beli Quran terjemahan, itu maknanya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa artinya adalah Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu adapun Allah yang punya sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang, 'alal arsy di atas arsy. Istawa bersemayam. Nah, iya menempati arsy, padahal Allah itu maujudun bila makan. Allah itu wujudnya tanpa perlu tempat. Sementara arsy itu kan makhluk. Berarti arsy itu baru ada diciptain oleh Allah, kan begitu? Allah lebih dulu dong daripada arsy. Pertanyaannya kalau kita maknai bahwa Allah bertempat di arsy, berarti waktu arsy belum ada, Allah bertempat di mana? Ya kan jadi ganjil. Loh kan arsy sudah ada dari dulu. Loh berarti arsy sama Allah sama dong. Sama-sama terdahulu, sama-sama kodim. Loh malah kacau lagi. Iya, makanya oleh paham kita Ahlussunnah wal Jamaah ayat seperti ini ditakwil. Apa tuh takwil? Memindahkan makna aslinya ke makna lain agar mudah bisa diterima secara akal manusia. Maka dimaknai bahwa istawa di situ adalah ai al-qudrah. Allah menguasai arsy. Jadi terjemah yang benarnya sebetulnya Allah itu menguasai arsy, bukan Allah bersemayam atau bertempat di arsy. Kalau ulama-ulama lainnya misalnya dari kalangan mazhab Syafi'i itu bukan ditakwil tapi ditafwid. Ditafwid itu diserahkan kembali maknanya kepada Allah. Jadi kalau ayat-ayat kayak gini, beberapa ulama dari mazhab kita, mazhab Syafi'i nggak mau ngartiin. Udah didiemin aja udah, wallahu a'lam, udah gitu aja. Kenapa? Karena ketika diartiin menurut beliau-beliau itu jadi bahaya. Udah mendingan gak usah diartiin sekalian. Toh nggak ada hubungannya dengan syariat, ya kan? Nggak ada hubungannya dengan sholat, terus gitu ya. Udah kita yakinin aja Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa tanpa ada makna. Gitu. Tapi kalau menurut ulama tauhid lainnya seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kita pakai ya, itu boleh ditakwil untuk memudahkan supaya otak kita menerima. Yang penting jangan dimaknai seperti maknanya makhluk, yang mana makhluk itu butuh tempat.
Kita selalu butuh tempat. Ya, sekarang kita bertempat di musola, nanti kita pulang ke rumah bertempat di rumah. Ketika kita kerja, dagang, usaha, nyari duit dan sebagainya, kita bertempat di jalanan. Bahkan ketika kita mati pun masih bertempat. Bertempatnya di mana? Di kuburan. Masa di mall? Ya, di kuburan. Terus kita dibangkitkan. Bertempat gak? Bertempat pada mahsyar, ya kan? Bahkan di surga pun surga tempat. Iya. Nah, Allah itu maujudun bila makan. Allah itu wujudnya tanpa tempat. Allahu maujudun bila zaman. Allah itu wujudnya tanpa terikat dengan zaman, dengan waktu. Kalau kita terikat sama waktu, Pak, dulu kita kecil, bahkan sebelum kecil kita masih di alam roh, ya, masih di alam roh, terus kemudian di alam janin, terus kemudian kita lahir kecil, terus kemudian remaja, dewasa, punya anak, punya cucu, menua, ya, meninggal kita. Nanti ada lagi zaman berikutnya, hari kiamat, ya, ada lagi pada mahsyar dan seterusnya. Kalau Allah enggak ngaruh. Allah tidak terpengaruh dengan tempat, Allah juga tidak terpengaruh dengan waktu, ya. Makanya ini perlu saya tegasin karena ini akidah kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ngebayangin di rumah, wah kalau saya nanti di surga melihat Allah berarti Allah begini begitu. Jangan, nggak boleh, ya. Gimana ya? Udah wallahu alam. Gua kita mah mikirin gimana caranya bisa masuk surga gitu dulu aja. Gak usah mikirin gimana kita ketemu Allah, ya. Udah bisa masuk surga aja udah bagus sudah tuh. Ya. Iya. Nah, walaupun sedikit cahayanya itu ngangenin lah. Nurnya Allah, cahayanya Allah yang maha agung itu ngangenin. Makanya Nabi Musa kan dijulukin Kalimullah, ya. Orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah, orang yang bisa berdiskusi langsung dengan Allah, makanya disebutnya Kalimullah. Itu ketika di Bukit Tursina dapat wahyu Taurat selama 40 hari. Ini bedanya Taurat sama Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran kan berangsur-angsur, kalau Taurat enggak. Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, bahasa kita semedi, ya, tapak di situ selama 40 hari 40 malam dikasih Taurat. Ya, dikasih wahyu. Jadi selesai, ya udah turun, sebarin. Nah, beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran setiap dapat ayat Nabi sebarin, dapat ayat lagi Nabi sebarin, gitu, dan seterusnya. Nah, Nabi Musa itu ketika udah turun dari Bukit Tursina, itu tetap aja manggil Allah. Jadi cahaya Allah tuh emang ngangenin. Pernah Nabi Musa itu sakit gigi, itu sakit gigi doang, Pak. Bahkan Nabi, ya, bahasa kita manja gitu. Ya Allah, ini sakit gigi, ya Allah, gimana nyembuhinnya? Kata Allah, wahai Musa, sakit gigi doang aja pakai manggil. Tuh di depan ada rumput, ambil tuh rumput. Terus kemudian makan tuh rumput tadi. Ya dimakan tuh kan rumput. Ya bismillah, dengan izin Allah sembuh. Cuman rumput doang. Nah, lama kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Tahu dong obatnya dong. Nah, rumput. Tanpa manggil Allah, main ambil aja. Ternyata kagak manjur. Akhirnya dia bilang sama Allah, ya Allah, kemarin katanya obatnya rumput. Pas saya makan kan kemarin sakit gigi saya sembuh. Nah sekarang kenapa pas saya makan kagak sembuh? Kata Allah, beda. Kemarin kamu makan rumput itu atas perintah saya. Kamu kangen sama saya, makanya saya sembuhin. Lah sekarang kamu main makan rumput doang, kamu nggak ada kangennya sama saya, makanya nggak saya sembuhin. Jadi penting tuh Pak, bermanja-manja sama Allah tuh penting. Jadi sekalipun kita butuh sama Allah, mungkin kita lagi kesusahan ekonomi, atau mungkin ada masalah misalnya gitu ya, atau mungkin misalnya kita lagi dalam keadaan kurang sehat, sakit dan sebagainya ya, tuh manfaatin, tuh manjain tuh. Manjain diri kita kepada Allah, karena Allah itu senang dimanjain. Kalau Allah itu nggak senangnya Pak dimintain bantuan. Allah tuh nggak senangnya kalau dimanjain. Beda manusia. Ya, kita minta tolong sama teman kita nih sekali, masih enak. 2 kali masih enak. 3 kali mulai manyun. Kan? Ya lo lagi. 4 kali, 5 kali baru ngeliat muka kita udah pura-pura kagak ada. Nah, mana ya Pak? Nggak ada orangnya.
Beda sama Allah. Allah tuh makin dihibadah kita, ya makin kita mengagung-agungkan Allah, mengeluh-elukan Allah, makin kita manja-manja sama Allah, Allah makin senang. Tapi kalau terlalu minta terus Pak Ustaz? Ya makanya tadi saya sampaikan, mintanya dalam hal apa nih? Mintanya karena kita manja, merasa berkebutuhan dengan Allah, atau mintanya gara-gara kita nolak takdir. Nah ini kan 11-12 mirip, makanya nanti kembalinya ke hati. Iya dong, ya nggak? Kembalinya ke hati kita. Permintaan bisa sama, ya Allah saya pengen punya rezeki begini saja gitu ya. Nah tapi niatnya kan beda. Ada yang dia minta karena memang iya karena budu iya karena stain, hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan, kan begitu. Tapi ada yang karena nggak nerima takdir, beda loh. Hidup susah banget, ya kan, ini susah itu kagak kebeli, apa-apa kagak kejangkau. Nah terus kemudian doa, ya Allah, berarti doanya itu karena dia nolak takdir, bukan karena berpasrah diri pada Allah. Beda, ya nggak? Ya gampangnya, Bapak istighfar astagfirullah ketika dapat musibah sama istighfar biasa habis sholat beda. Kira-kira nilainya gedean mana? Ketika dapat musibah apa habis sholat? Habis sholat. Kenapa? Karena kalau habis sholat nggak ngapa-ngapain. Iya dong. Tiba-tiba kita astagfirullah, tiba-tiba kita subhanallah, tiba-tiba alhamdulillah, tiba-tiba kita Allahu Akbar, kita tiba-tiba zikir. Tapi kalau kita kesandung astagfirullah, ya emang pantasnya begitu. Spontanitas. Iya, spontanitas. Atau kita diuji atau dapat kabar duka si fulan meninggal, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi. Itu karena ada hal yang membuat kita seperti itu. Berarti dalam tanda kutip ya, zikirnya nggak tulus. Iya dong, zikirnya nggak tulus. Beda kalau habis sholat. Kalau habis sholat tulus kita. Makanya dalam keadaan sehat, ya banyakin zikir tadi itu. Termasuk di bulan Rajab nih, Rabbi ufirli warhamni watub alayya. Baca tuh Rabbi ufirli warhamni watub alayya, Rabbi ufirli warhamni watub alayya. Perbanyak. Doanya juga diperbanyak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu perbanyak. Nah Allah itu diminta tuh senang, dimanjain tuh Allah senang. Beda sama manusia. Nah balik lagi nih. Jadi ketika Allah menampakkan nurnya, cahayanya, itu bikin kangen, Pak. Ini cerita Nabi Musa tadi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya. Emang dikira Nabi Muhammad bolak-balik cuman gara-gara atas permintaan Nabi Musa? Karena diperintahin sama Allah sholat 50 waktu, bukan 50 rakaat ya, 50 waktu. Kata Nabi Musa kan, wah kebanyakan, umat saya juga gak kuat yang satu, apalagi kamu 50. Udah balik lagi minta sama Allah, berangkat. Ya Allah, kata Nabi Musa, kayaknya umat saya gak kuat kalau 50, minta keringanan dong. Nawar. Dikurangin 5 kan, jadi 45 turun lagi. Kata Nabi Musa, berapa Muhammad? 45 kurang. Ya, umat saya aja kagak kuat. Ya. Akhirnya berangkat lagi Nabi Muhammad ke Allah SWT. Terus aja. Ini dalam tanda kutip sebetulnya Nabi Muhammad bukan cuma hanya menghormati sarannya Nabi Musa untuk balik kepada Allah, meminta keringanan. Lebih daripada itu, Nabi Muhammad juga kangen sama Allah. Makanya bahasa kita tuh nyandu. Ketemu Allah, balik lagi. Jadi seneng aja Nabi Muhammad, nyandu. Jadi senangnya kepada Allah membuat kecanduan tuh. Orang kalau udah mahabbah tuh begitu, Pak. Makanya dulu guru saya bilang, kalau kamu ninggalin sholat kok nggak ada rasa dalam hati, bersalah, takut, berarti bahaya tuh iman kamu. Berarti hati kita benar-benar rusak. Tapi kalau sebaliknya, ketika azan berkumandang, mungkin kita dalam keadaan sibuk ya, tapi hati kita was-was. Waduh, belum sholat nih saya. Padahal masih lama waktunya. Ya, belum sholat nih saya nih. Komat di mana-mana. Waduh, saya belum sholat, masih ngerjain tugas atau ngerjain apa gitu ya, karena tanggung.
Itu hati kita kok ngerentak terus, was-was, pengen buru-buru sholat. Bahkan ketika udah lewat 1 jam, waduh, bentar lagi masuk waktu sholat berikutnya, saya belum sholat yang tadi nih. Makin was-was, berarti itu kita makin mahabbah kepada Allah. Berarti kita makin cinta kepada Allah. Itu tandanya begitu. Tapi kalau azan, qomat, udah mau azan lagi masih santai aja, wah itu bahaya. Masih ngerokok aja, ngopi di depan TV, ya kan? Itu bahaya. Kenapa? Karena memang sejatinya, secara hakikatnya ibadah itu kan sebagai salah satu wasilah kita untuk melepas kerinduan kepada Allah. Bedanya ketika sholat kita nggak bisa ngeliat Allah, kan gitu doang. Kelak nanti di surga baru kita ngeliat. Atau tadi Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW, ya, dalam posisi beliau saat itu bisa langsung melihat Allah. Nah kalau kita kan nggak bisa. Sementara kita dikasih wasilah sama Allah. Kalau kamu emang pengen ketemu aku di surga, bahasa gampangnya gitu, ya udah lakuin dulu ibadah-ibadah, sholat, zakat, puasa. Jadi sholat misalnya gitu, itu menjadi wasilah kita untuk bisa ketemu sama Allah. Jembatannya. Jadi gimana kita bisa kangen sama Allah kalau jembatannya aja nggak kita kangenin? Gimana kita bisa kangen sama Allah kalau jembatannya aja nggak pernah kita lakuin? Ya gampangnya dulu lah waktu kita masih muda, Pak. Kita kenalan sama bini kita senang sama bini kita. Nggak usah ketemu orangnya, lewat rumahnya udah ser. Iya nggak? Udah deg-deg ser. Lewat rumahnya doang. Kenapa tuh? Rumahnya wasilah. Ya, kalau zaman saya nggak tahu nih, kalau zaman masih Gianto sama ya. Kalau zaman saya malah pakai kodenya tuh tiang listrik, tok 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 tok. Itu tandanya gitu. Lah kita lewat rumahnya aja, lewat gangnya aja itu udah deg-deg ser tuh. Iya, belum ketemu orangnya. Bahkan ketika kita udah mulai serius, kita datang, kita temuin bapak ibunya. Ya, terus kita mau dinikahin, itu aja wasilah kan? Belum ketemu sama istri kita, belum hubungan badan, belum satu rumah, itu aja merasakan nikmat yang luar biasa. Puncaknya ya ketika kita ketemu istri kita itu. Nah sama sholat juga begitu. Kok ninggalin sholat santai aja? Ya itu sama aja, senang sama perempuan tapi lewat rumahnya, biarin aja. Cuek. Berarti orang kayak gitu blow on. Mana ada orang normal tuh gak mungkin begitu. Namanya dia sayang, namanya dia cinta. Apapun yang berhubungan dengan yang dicintai, yang disayanginya, pasti dia senang. Ya. Makanan kesukaan apa? Martabak, beliin martabak. Iya nggak? Iya. Bapaknya sukanya apa ya? Oh, bapaknya sukanya sate, beliin sate. Ya, oh, model kayak kita. Buat baik-baikin. Ya kan begitu. Harusnya kan begitu juga. Kita kepada Allah juga dalam tanda kutip ya, ngebaik-baikin lah supaya kita bisa diterima sama Allah, masuk ke dalam surga yang penuh ridho Allah kan begitu. Dan ini lucu, ngakunya senang sama Allah, bertuhankan Allah, tapi nggak mau melaksanakan apa-apa yang diperintah sama Allah. Boro-boro melaksanain yang perintah Allah, ngebaik-baikin Allah ya kagak. Nauzubillah. Ya, jadi sekali lagi ya, nur Allah itu bikin candu kalau bahasa kita. Makanya kemarin sempat kita singgung ya, ketika kita di dalam surga itu kita ngelihat Allah, cahayanya doang aja udah bikin kita takjub, sampai gitu kemudian kita sujud. Walaupun kemudian sama Allah diperintahkan irfa rosak, angkat kepalamu. Ini bukan hari yang digunakan untuk ibadah, tapi digunakan untuk melihat keindahanku. Dalam satu riwayat lain itu terjadi setiap hari Jumat. Ya, jadi di surga setiap hari Jumat kita punya keistimewaan plus ada tambahannya. Jadi bisa melihat Allah secara langsung. Sekali lagi jangan diimajinasikan seperti kita melihat sesuatu. Iya. Gimana? Wallahu a'lam. Nah lanjut ya. Fayanzuru, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang ilaihim kepada mereka. Setelah Allah mengucapkan assalamualaikum ya ahlal jannah,
Ya, salam sejahtera untuk kalian wahai para penghuni surga. Maka Allah kemudian memandang mereka, wayanzuruna, dan juga mereka pun memandang ilaihi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Saling memandang. Kalau udah saling memandang udah indah itu Pak. Ya, nah kita ngelihat perempuan buah henol aja seneng, apalagi ngelihat Allah yang nyipta itu perempuan. Begitu. Ya, logikanya gitu. Wala yaltafituna, dan tidak mengingat ya orang-orang tersebut. Ya, kita nih nanti di surga, para penghuni surga tidaklah mengingat mereka ila syai'in, kepada sesuatu pun, min naimin, berupa nikmat-nikmat, madamu, selama mereka itu yanzuruna, memandang mereka ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Tuh. Jadi orang-orang yang nanti ketika diperlihatkan nur Allah, maka seketika itu juga mereka nggak ingat lagi dengan nikmat surga. Jadi saking hebatnya nur Allah, cahayanya Allah, maka itu mengalahkan nikmatnya surga. Nikmat terbesar di surga itu bukan makanan, bukan minuman, bukan istana, bukan bidadari, bukan. Nikmat terbesar di surga adalah inda liqa'i rabbi, ketika kita bertemu dengan Allah sebagai Tuhan kita. Kita kan sholat seakan-akan melihat Allah. Secara hakikat, secara syariat. Itu kan ada tingkatannya tuh, kata Nabi kan, kalau kamu sholat seakan-akan kamu ngelihat Allah. Itu kalau kita mampu. Nah, itu ada lanjutannya hadisnya tuh. Hadis Nabi, kalau kamu nggak mampu, maka yakinlah bahwa Allah memandang kita. Jadi ini tergantung keimanan orang. Ya, kalau bicara hakikat benar. Kalau secara hakikat sebaiknya kita sholat seakan-akan kita melihat Allah, berhadapan dengan Allah. Cuman masalahnya kita nih orang awam, kita bukan ulama. Ya, kalau ulama dapat ilham segala macam, gak usah nabi lah, ulama aja. Nabi kan udah pasti ya. Ini ulama deh. Kalau ulama bisa sholat seakan-akan melihat Allah. Nah, Sayyidina Umar itu kan ketika ditusuk pedang, pas mau dicabut pedangnya yang menusuk Sayyidina Umar, itu sebelum mau dicabut Sayyidina Umar bilang, tunggu, saya mau sholat dulu. Cabut pedangnya ketika saya sholat. Allahu Akbar, baru cabut, gak berasa Pak. Selesai sholat baru pingsan. Sayyidina Umar. Dan itu bukan cuma Sayyidina Umar, yang banyak ya ulama-ulama yang lain. Jadi ada kemungkinan gitu ya, manusia itu bisa melihat Allah secara hakikat. Tapi kalau yang orang awam seperti kita, maka kata Nabi, kalau emang nggak bisa, maka yakinlah bahwa Allah memandang kita. Gitu. Fayan sauna, maka kemudian mereka pun lupa an-naima, akan berbagai nikmat, kullahu, semuanya, biladati musyahadati jamali dil jalali, karena saking nikmatnya atau lezatnya persaksian atau penyaksian mereka terhadap zat yang maha jamal, yang maha indah, dil jalali, yang memiliki keperkasaan atau memiliki keagungan, hatta yahtajiba, sehingga tertutup kembali anhum, dari mereka. Jadi lama kemudian hijabnya ketutup lagi tuh Pak. Ya, pelan-pelan ketutup lagi. Hilang lagi. Fayabqa, maka kemudian membekaslah nuruhu, cahayanya Allah, wa barakatuhu, dan juga keberkahan Allah, fi diyarihim, dalam rumah-rumah mereka. Jadi ketika kita kembali ke istana kita setelah melihat Allah, efek cahaya Allah tadi, nur Allah tadi membekas, memberikan keberkahan kepada kita. Jadi bertambah baik. Nah, itu yang keistimewaan surga ya. Jadi hari demi harinya bukan tambah buruk, hari demi harinya tambah baik. Hatta yarawnahu, sehingga melihatnya mereka kepada Allah, sanian, untuk kedua kalinya, wasalisan, dan juga untuk ketiga kalinya. Ngelihat Allah untuk yang kedua kali dan ketiga kalinya, itu makin hebat lagi. Makanya
nggak usah aneh-aneh lah ya. Hidup di dunia nggak usah aneh-aneh, nikmatin aja. Dikasih sakit syukurin, dikasih sehat ya syukurin, ya dikasih nikmat syukurin, dikasih ujian sama Allah juga syukurin. Pak itu top tuh. Ya, kalau sabar udah seharusnya kita sabar, naik derajatnya dikit, syukur. Oh, bisa nggak? Diuji bukan sabar tapi syukur. Kalau diuji sabar emang udah begitu Pak. Maksudnya standar orang Mesti sabar lah. pasti sabar, ngapain lagi? Tapi kalau syukur, Nah kalau syukur berarti dia senang sama takdir Allah. Rezeki misalnya cuma 50.000, biasanya 100, biasanya 150, ya cuma 50.000. Ya Allah saya bersyukur, terima ing pandu kona'ah. Nah kebutuhan kita berapa sih Pak? Beras misalnya seliter 12.000 yang paling enak, ya kan? Emang seliter habis sehari? Kan berarti duit 50.000 banyak. Tinggal gimana caranya kolbu kita memanajemennya. Ya gimana caranya kita bisa nerima sedikit ataupun banyak. Kalau yang banyak karuan lah bisa diterima lah. Banyak ya. Masalahnya yang susah kan sedikit. Nah Allah itu nggak hanya menciptakan yang baik doang, tapi juga Allah menciptakan yang nggak enak. Allah menciptakan yang buruk, Allah menciptakan yang jelek. Nah manusia yang benar-benar beriman secara hakikat, dia bukan cuma bisa nerima yang baik-baik doang dari Allah, tapi juga bisa menerima yang buruk-buruk juga. Kita punya anak baik sama kita nerima. Kita punya anak ngelawan sama kita bisa nerima. Tuh, oh iya. Kita punya teman nyusahin kita bisa nerima. Ya bukan cuma kita punya teman yang bisa nyenengin kita doang, tapi ketika dia nyusahin kita juga nerima. Nah itu hebat. Bukan cuma senang ketika istri kita nyenengin kita doang, tapi kita juga tetap senang, tetap redo ketika istri kita ngecewain kita. Waktu itu saya contohin ibarat air. Kalau air itu yang asli, yang baik, ya, yang bagus, dikocok-kocok tetap dia bening. Tapi kalau air itu berisi pasir, Pak, ada pasir dikit, gak usah banyak-banyak, pasirnya dikit aja, kocok-kocok coba, kelihatannya bening. Ketika dikocok-kocok keruh. Itu bukti bahwa air tersebut kotor, walaupun kotorannya sedikit. Nah, orang yang hatinya benar-benar bersih dikocok-kocok sama Allah, diketemuin sama yang enak, diketemuin sama yang gak enak, diketemuin sama yang nyenengin, diketemuin lagi sama yang nyebelin. Kok dikocok-kocok sama Allah masih bening, masih bagus, berarti tuh orang benar-benar asli jernih, berarti emang asli bening. Tapi kalau ngomongnya dong, Pak, saya mah orangnya baik, di mulut aja begini, itu mah gak mungkin. Maka dikocok-kocok tuh sama Allah dalam tanda kutip ya, diketemuin sama orang yang baik, oh saya baik sama dia. Jangan ketemu sama orang buruk, apaan dia tuh? Berarti baiknya cuma sama orang baik, sementara sama orang buruk kagak baik. Makanya bolak-balik saya ngomong, hukum agama itu gak boleh kalah sama hukum sosial. Kalau hukum sosial, kamu baik, saya baik, ya kan? Kamu sungkan, saya segan, kan gitu kalau di traktor tuh. Anda sungkan, kami segan, kan gitu kan? Iya, itu hukum sosial, hukum dunia. Nggak cocok. Hukum Allah nggak begitu. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya tetap baik. Tuh, hukum Allah. Makanya orang yang asli baik yang begitu, mau dijahatin dia tetap baik, mau dikecewain dia tetap baik, nggak ngaruh. Itu orang asli baik. Cuman susah, nggak semua orang bisa. Ya kita belajar lah. Kan susah belum tentu nggak bisa. Kalau belajar insya Allah lama-lama bisa. Ya. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.